Tol Trans Jawa jadi pilihan para pemudik setiap tahunnya. Sebab tol yang menghubungkan ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa ini bisa memangkas waktu tempuh secara signifikan. Tapi, tahukah kalian kalau jalan tol di Indonesia itu sudah eksis sejak puluhan tahun silam? Usulan pembangunan jalan tol muncul pada tahun 1955. Wali Kota Jakarta saat itu, Bapak Sudiro, mengusulkan adanya pembangunan jalan tol agar pemerintah daerah Kota Praja Jakarta bisa mendapatkan dana untuk pembangunan kota. Beliau juga mengusulkan adanya retribusi dari harga normal bensin sebesar 1 sen. Bersama dengan Badan Pemerintah Harian Kota Praja Jakarta, Bapak Sudiro mengusulkan ide pembangunan jalan tol ini pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara atau DPRDS pada tahun 1955. DPRDS menolak usulan pembangunan jalan tol dengan alasan dapat mengganggu lalu lintas yang ada, serta penetapan tarif di jalan tol dianggap seperti penarikan pajak kuno di masa kolonial. Usulan pembangunan jalan tol kedua pada tahun 1970. Pada tahun tersebut, kemacetan mulai terjadi di Jakarta akibat dari tingginya jumlah kendaraan, yakni sekitar 222.000 kendaraan. Saat itulah usulan dari Bapak Sudiro mulai dipertimbangkan kembali. Berdasarkan usulan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum pada saat itu, Bapak Sutami, mengajukan pembangunan jalan tol Jakarta Bypass dari Cililitan sampai dengan Ciawi dengan ruas jalan sepanjang 50 km pada Presiden Soeharto. Pada tahun 1975, dibangunlah jalan tol pertama di Indonesia yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi, yang dinamakan Tol Jagorawi dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan pada PT Jasa Marga sebagai penyertaan modal. Jalan tol dengan panjang 59 km ini mulai dioperasikan pada tahun 1978. Dan pada tahun 1987 dimulailah masuknya swasta dalam lingkaran investasi jalan tol sebagai operator jalan tol, ditandai dengan penandatanganan kuasa pengusahaan atau TKP dengan PT Jasa Marga. Pada periode tahun 1995 hingga tahun 1997 dilakukan upaya percepatan pembangunan jalan tol melalui tender 19 ruas jalan tol sepanjang 762 km. Namun, upaya ini terhenti akibat adanya krisis moneter pada bulan Juli tahun 1997 yang mengakibatkan pemerintah harus menunda program pembangunan jalan tol dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden nomor 39/1997. Akibat penundaan tersebut, pembangunan jalan tol di Indonesia mengalami stagnansi. Terbukti dengan hanya terbangunnya 13,30 km jalan tol pada periode tahun 1997 hingga tahun 2001. Pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 7/1998 tentang kerjasama pemerintah
dan swasta dalam penyediaan infrastruktur. Pada tahun 2002, pemerintah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 15 tahun 2002 tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah juga melakukan evaluasi dan penerusan terhadap pengusahaan proyek-proyek jalan tol yang tertunda. Mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004, terbangun 4 ruas jalan dengan panjang total 41,80 km. Pada tahun 2004, diterbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang mengamanatkan pembentukan BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol sebagai pengganti peran regulator yang selama ini dipegang oleh PT Jasa Marga. Proses pembangunan jalan tol kembali memasuki fase percepatan mulai tahun 2005. Pada tanggal 29 Juni tahun 2005, dibentuk Badan Pengatur Jalan Tol sebagai regulator jalan tol di Indonesia. Penerusan terhadap 19 proyek jalan tol yang pembangunannya ditunda pada tahun 1997 kembali dilakukan. Di masa yang akan datang, pemerintah akan mendanai pembangunan jalan tol dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pembiayaan penuh oleh swasta, program kerjasama swasta publik atau public-private partnership, serta pembiayaan pembangunan oleh pemerintah dengan operasi hingga pemeliharaan oleh swasta.